Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang perairan darat dan pemanfaatannya, di mana materi ini adalah materi kelanjutan dari materi siklus hidrologi. Tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu mengklasifikasikan perairan darat, menentukan jenis-jenis air tanah pada lapisan tanah yang berbeda, menjelaskan pola aliran sungai, mengklasifikasikan danau berdasarkan proses terjadinya, menjelaskan jenis-jenis rawa, dan menjelaskan manfaat dari berbagai jenis perairan darat. Nah, sebelum memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perairan darat. Perairan darat adalah sejumlah massa air yang terdapat di daratan yang ada di bawah permukaan bumi yang tergenang dan mengalir di permukaan bumi. Hampir 98% air di daratan berada di bawah permukaan tanah dan hanya 2% yang terlihat di sungai, rawa, dan danau. Perairan darat berasal dari air hujan yang meresap dan mengalir di permukaan bumi. Perbandingan banyaknya air yang meresap di permukaan bumi tergantung pada faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah curah hujan yang jatuh, terus ada lamanya curah hujan, adanya penutupan vegetasi di permukaan bumi, dan kemiringan topografi. Nah, ini ada jenis-jenis perairan darat. Yang pertama ada air tanah, terus ada sungai, ada danau, dan juga ada rawa. Yang pertama ada air tanah, yaitu air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah, biasanya digunakan sebagai cadangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Nah, air tanah ini berasal dari air hujan yang meresap melalui berbagai media peresapan. Sebagai berikut, yaitu tanah yang gembur atau lemah akan meresap air lebih banyak daripada tanah yang pejal melalui pori-pori. Yang kedua, retakan lapisan tanah. Yang ketiga, rongga-rongga yang dibuat oleh binatang seperti cacing dan rayap. Yang keempat, rongga-rongga akibat robohnya tumbuhan besar yang roboh. Dan yang kelima, rongga-rongga akibat pencairan berbagai kristal yang membeku pada musim dingin. Nah, ini ada jenis air tanah, yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada air tanah dangkal atau air tanah freatik, dan ada air tanah dalam. Nah, kalau air tanah dangkal ini adalah air tanah yang terdapat di atas lapisan kedap air. Nah, biasanya dimanfaatkan sebagai air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membuat sumur rumahan. Terus kalau air tanah dalam ini letaknya di antara dua lapisan batuan kedap air. Nah, air tanah dalam ini sumber airnya tidak akan pernah kering. Nah, ini ada skema lapisan air tanah. Bisa dilihat kalau air tanah dangkal itu atau freatik terletak di antara lapisan tidak kedap air atau permeabel dan lapisan kedap air atau impermeabel. Nah, kalau air tanah dalam atau artesis berada di antara lapisan kedap air atau impermeabel. Nah, air tanah dalam ini merupakan cadangan air bersih yang sangat besar. Nah, kalau air tanah ini, air tanah dalam ini bisa diambil airnya jika dibuat sumur artesis. Bisa dilihat itu ada sumur artesis. Nah, ini ada manfaat air tanah, yaitu merupakan bagian penting dalam siklus hidrologi. Terus menyediakan air bersih secara alami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, memasak, minum, dan lain sebagainya. Terus untuk memenuhi kebutuhan industri seperti industri tekstil dan industri farmasi, dan untuk memenuhi kebutuhan pertanian seperti perairan sawah. Untuk menjaga kelestarian air tanah di lingkungan kita tetap terjamin, perlu dilakukan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, penggunaan air tanah agar dapat diefisienkan sehingga akan memperlambat menurunnya volume air tanah. Terus yang kedua,
pemanfaatan hutan dan lahan penghijauan tetap dilaksanakan agar tidak menimbulkan ketimpangan tata air. Terus yang ketiga, untuk peningkatan pelaksanaan AMDAL. Terus yang keempat, pembuatan sumber resapan air hujan sebagai kelengkapan setiap bangunan. Nah, yang kedua ada sungai. Sungai adalah tubuh perairan darat yang bentuknya memanjang. Nah, sungai ini merupakan aliran air tawar dari sumber alamiah di daratan yang menuju dan bermuara ke danau, laut, samudra, atau sungai yang lebih besar. Nah, proses terbentuknya sungai itu dari air yang berada di permukaan daratan, baik dari air hujan, mata air, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Pada mulanya, saluran yang dilalui relatif sempit dan pendek. Namun, secara proses alamiah, aliran ini akan mengikis daerah-daerah yang dilaluinya, yang akibatnya saluran ini semakin lama akan semakin besar dan panjang, hingga terbentuklah sungai. Ini ada jenis sungai, berdasarkan beberapa jenis klasifikasinya, sungai dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, jenis sungai berdasarkan jumlah alirannya. Ada dua, yaitu sungai permanen dan sungai periodik. Nah, kalau sungai permanen ini, sungai yang airnya terus-menerus mengalir sepanjang tahun. Biasanya sungai permanen ini tidak akan terpengaruh oleh pergantian musim. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Sungai Musi di Sumatera. Nah, kalau sungai periodik ini, sungai yang airnya hanya mengalir ketika musim hujan saja. Sungai periodik sangat dipengaruhi oleh pergantian musim. Nah, contohnya itu ada Sungai Bengawan Solo. Nah, ini ada jenis sungai berdasarkan sumber airnya, ada 3, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Kalau sungai hujan ini merupakan sungai yang airnya bersumber dari air hujan. Nah, di Indonesia ini sebagian besar sungainya merupakan sungai hujan karena curah hujan di Indonesia sangat tinggi. Nah, kalau sungai gletser merupakan sungai yang airnya bersumber dari lelehan air es atau salju. Nah, sungai gletser ini banyak terdapat di daerah kutub. Nah, terus ada sungai campuran yang merupakan sungai yang airnya bersumber dari campuran air hujan yang telah mencair. Ini jenis sungai berdasarkan arah kejadiannya, itu ada sungai konsekuen, yaitu sungai yang alirannya searah dengan lereng. Nah, terus ada sungai subsekuen, adalah anak sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen atau mengikuti strike batuan. Nah, terus ada sungai obsekuen, yaitu anak sungai dari sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan induk sungai konsekuen atau berlawanan dengan arah sungai. Nah, terus ada sungai resekuen, yaitu sungai subsekuen yang arahnya sejajar dengan induk sungai konsekuen atau mengikuti arah kemiringan lapisan batuan. Itu bisa dilihat di gambarnya, arah dari berbagai jenis sungai tersebut. Nah, ini ada pola aliran sungai. Air ini kan memiliki sifat yang bergerak dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Namun pada kenyataannya pola aliran sungai berbeda-beda tergantung pada kondisi geomorfologinya. Nah, yang pertama ini ada pola aliran dendritik, yaitu pola aliran ini tidak teratur. Sungai aliran dendritik biasanya terdapat di daerah dataran atau daerah pantai. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, terus yang kedua ada pola aliran trelis, yaitu pola aliran yang memiliki bentuk seperti sirip. Nah, sungai jenis ini terdapat di daerah pegunungan lipatan. Terus ada pola aliran rektanguler, yaitu pola sungai aliran ini membentuk sudut siku pada daerah patahan atau pada batuan yang tingkat kekerasannya berbeda. Nah, ini ada pola aliran anular, yaitu pola aliran sungai ini pada mulanya merupakan aliran radial sentrifugal yang selanjutnya muncul sungai subsekuen yang sejajar, sungai obsekuen dan sungai resekuen. Terus ada pola aliran radial sentrifugal, yaitu pola aliran sungai yang menyebar meninggalkan pusatnya. Nah, pola aliran ini bisa ditemukan di daerah gunung. Terus yang terakhir ada pola radial sentripetal, yaitu pola aliran sungai yang sumbernya berasal dari
sebagai arah kemudian menuju pusat. Contohnya pola aliran sungai di daerah ledokan atau lembah. Nah, ini ada manfaat sungai. Sungai bermanfaat dan berguna bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Nah, manfaatnya itu berupa untuk perikanan dan juga tambak air tawar, untuk sarana transportasi air, untuk sebagai sarana tempat rekreasi atau hiburan, sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan sebagai irigasi untuk pertanian sawah dan sebagainya. Yang ketiga ada danau. Danau adalah cekungan di daratan yang berisi air diam. Nah, danau dapat dipandang sebagai tempat penampungan atau reservoir air tawar di darat pada ketinggian tertentu di atas permukaan. Berikut ada jenis danau berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama ada danau tektonik. Nah, danau tektonik ini adalah danau yang terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi. Kulit bumi bisa terlipat, patah, dan bergerak. Ketika gempa, misalnya, kulit bumi bisa patah. Akibatnya itu permukaan tanah ambles dan menjadi cekung. Nah, cekungan tersebut terisi air oleh air hujan dan membentuklah sebuah danau. Nah, beberapa danau tektonik di Indonesia yaitu ada Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tondalo, Danau Singkarak, dan Danau Tauti. Itu bisa dilihat di gambarnya. Nah, terus yang kedua ada danau vulkanik atau danau kawah adalah danau yang terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi. Ketika gunung api meletus, batuan yang menutup bagian kepundan atau kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Pada saat hujan turun, lubang kawah akan terisi air, kemudian membentuklah danau. Nah, kalau di Indonesia ini ada Danau Kerinci, Danau Kawah Bromo, Danau Gunung Lamongan, Danau Batur, dan Danau Kelimutu. Nah, yang ketiga ada danau tektovulkanik yang terbentuk karena gabungan proses tektonik dan vulkanik. Ketika gunung api meletus, sebagian tanah dan batuan yang menutup gunung akan mengalami longsor. Nah, longsoran itu membentuk sebuah cekungan. Nah, contohnya itu kalau di Indonesia yaitu Danau Toba. Selanjutnya ada Danau Kras atau Dolina adalah danau yang terbentuk dari proses erosi atau pelarutan batuan kapur oleh air hujan di wilayah batuan berkapur. Pelarutan batuan tersebut menghasilkan suatu bentuk cekungan. Nah, cekungan ini terisi air hujan dan terbentuk danau yang disebut dengan dolin. Danau Kras yang ukurannya lebih besar dari dolin disebut sebagai uvala. Nah, danau Kras yang memiliki ukuran lebih besar dari uvala bernama Polje. Contohnya itu kalau di Indonesia ada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya ada danau glasial yang terbentuk akibat pengikiran dasar lembah oleh gletser. Ketika musim panas atau musim gugur, gletser yang mencair mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga membentuk danau. Beberapa danau glasial yang terdapat di dunia adalah Great Lake, Finger Lake, dan Superior Lake. Nah, selanjutnya ada Danau Tapal Kuda. Danau Tapal Kuda ini terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan saat kecepatan aliran sungai menurun. Pengendapan ini menutup aliran sungai pada meander, sehingga meander terpisah dari aliran sungai yang baru. Meander sungai yang terpisah dan terisi air kemudian membentuk danau seperti Tapal Kuda. Danau ini kerap juga disebut dengan Kalimati atau Oxbow Lake. Di Indonesia ini, Danau Tapal Kuda ada di beberapa tepian sungai di Kalimantan. Lihat di gambar bawah, itu ada proses terbentuknya Danau Tapal Kuda. Nah, awalnya kan sungai itu berbentuknya lurus, tapi karena adanya pengikisan oleh air yang mengalir atau yang disebut dengan ablasi, itu akan menyebabkan adanya perubahan arus, sehingga dia belok dan arusnya menghantam di sisi bagian lain sungai.
Jika terus-menerus menghantam bagian sisi sungai tersebut, maka akan semakin melengkung, bisa dilihat pada gambar nomor 2. Jika semakin melengkung, maka akan ada pertemuan arus dari kedua sisi, yang dimana akan memotong dan tidak melewati pada bagian sisi sungai yang sebelumnya dilewati, dan akan membuat danau tapal kuda tersebut. Terus ada waduk dan bendungan. Waduk atau bendungan adalah danau yang terbentuk lewat pembendungan aliran sungai. Selain bentukan manusia, waduk atau bendungan bisa terjadi karena proses alami seperti longsoran. Waduk dibentuk atas bermacam-macam fungsi, bisa untuk menampung air, mencegah banjir, pembangkit listrik, budidaya ikan, pertanian, dan rekreasi. Contohnya Danau Pengilon di Dieng dan Telaga Sarangan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Beberapa waduk buatan manusia yakni Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Kedung Ombok. Manfaat danau yang pertama, tempat pergerakan turbin, tempat memelihara ikan tawar, untuk pengirigasian, sumber air tawar, sarana rekreasi dan olahraga, dan tempat pengembangan nilai budaya. Yang terakhir ada rawa. Rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Genangan itu disebabkan oleh sistem drainase atau pelepasan air yang sangat buruk dan letaknya lebih rendah dari daerah di sekelilingnya. Rawa biasanya berada di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar. Jenis rawa berdasarkan genangannya ada 2, yaitu rawa yang airnya selalu tergenang dan rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Kalau rawa airnya selalu tergenang ini, tanah di daerah rawa yang selalu tergenang airnya tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena lahannya tertutup tanah gambut yang tebal dan tingkat kemasaman yang tinggi. Sedangkan rawa yang airnya tidak selalu tergenang ini menampung air tawar yang berasal dari limpahan air sungai pada saat air laut pasang dan relatif mengering pada saat air laut surut. Berdasarkan proses terbentuknya, rawa dibagi menjadi 3, yaitu ada rawa abadi, rawa pinggir sungai, dan rawa cekungan. Kalau rawa abadi ini adalah rawa yang tidak pernah kering sepanjang tahun dan terbentuk dari genangan air hujan atau air tanah. Air rawa ini sangat asam dan berwarna kemerahan. Kalau rawa pinggir sungai adalah rawa yang diperoleh kawasan di pinggir pantai. Nah, jenis rawa ini terus-menerus diakibatkan oleh pasang surut air laut. Proses berlangsungnya rawa yakni karena bentuk-bentukannya rendah di pinggir laut sehingga dapat digenangi air laut. Tumbuhan yang bisa tumbuh di rawa pantai yakni pohon bakau. Nah, yang terakhir ada rawa cekungan, yaitu rawa yang diperoleh pada kawasan cekungan spesifik yang terus-menerus terisi oleh air. Berlangsungnya cekungan tersebut yakni karena pengurangan ataupun pengangkutan oleh tenaga endogen di sekitar cekungan. Manfaat rawa. Nah, ini ada beberapa manfaat rawa, yaitu berupa kawasan budidaya jenis ikan khusus, berupa kawasan budidaya beragam jenis tanaman khusus, contohnya berupa anggrek dan tanaman eceng gondok, terus berupa tanah alternatif sawah yang tidak dibutuhkan untuk dialiri air lagi, terus berupa kawasan bertumbuhnya beragam variabilitas hayati, dan berupa menyusutkan polusi dan pencemaran udara. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi kita pada hari ini. Jika belum mengerti dan memahami, bisa dilihat kembali videonya atau mencari referensi lain supaya kalian benar-benar paham. Mungkin cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.